Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raudatul Jannah, NIM 1812622, absen 2221. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan dan gaya belajar untuk anak usia dini. Sebelum kita membahas kebutuhan dan gaya belajar anak usia dini, kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah proses tumbuh kembang setiap anak harus berjalan optimal dan tidak lepas dari 3 kebutuhan dasar, yaitu asuh, asih, dan asah. Apa sih kebutuhan asuh? Kebutuhan asih adalah kebutuhan yang melibatkan kasih sayang, ingin diperhatikan, ingin dihargai, ingin dipuja-puji. Selanjutnya kebutuhan asah. Kebutuhan asah adalah ketika anak mampu berkepribadian yang baik, kecerdasan anak, kemandirian anak, keterampilan anak, dan produktivitas yang baik bagi anak. Selanjutnya gaya belajar anak usia dini. Yang pertama ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Gaya belajar ini digunakan pada orang dengan indera penglihatan yang tajam dan teliti. Maksudnya adalah anak bisa belajar dengan cara melihat dan cepat tanggap dengan cara melihat materi tersebut. Yang kedua, gaya belajar auditori. Orang dengan gaya belajar auditori memiliki indera pendengaran yang lebih baik dan lebih terfokus. Orang dengan gaya belajar ini mampu memahami dengan mendengar. Maksudnya adalah dia dengan cara mendengar itu lebih terfokus, lebih mampu mendengarkan materi tersebut. Misalnya dengan dia mendengarkan gurunya, dia bisa langsung paham seperti itu. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Hal yang berkaitan yaitu seperti olahraga, menari, memainkan musik, percobaan laboratorium, dan lain sebagainya. Gaya belajar ini maksudnya adalah untuk anak yang aktif bergerak. Jadi belajar sambil bermain. Seperti kita bisa mengajarkan anak dengan gaya ini, yaitu anak sambil menari. Kita sebagai guru bisa untuk mengajarkan materi pada anak tersebut. Selanjutnya, gaya belajar global. Anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. Maksudnya adalah anak mampu memahami secara keseluruhan semuanya gitu ya. Yang terakhir ada gaya belajar analitik. Anak dengan gaya belajar analitik memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Maksudnya adalah gaya belajar ini si anak harus terlebih dahulu meneliti apa itu kata demi kata tersebut, baru dia akan memahami isi dari materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.